Oke, ciao. Ya, kembali lagi di pembahasan mingguan kita. Hari ini saya akan membahas lagi tentang agnostik, karena kemarin kita sudah nggak bahas tentang agnostik ya minggu lalu, sesuai dengan yang ada di judul. Dan mohon maaf sekali nih kalau misalnya saya hanya menggunakan dua referensi agama, karena menurut saya di dunia saat ini mungkin yang lebih banyak atau lebih enak diambil sudut-sudut pandangnya itu adalah agama Islam dan Nasrani ya, atau Kristen, atau ya itulah. Sebenarnya saya juga pingin bahas lebih luas lagi, cuman kan gak enak biar ada seri selanjutnya gitu ya kalau untuk sudut pada agama yang lebih luas. Tapi kali ini saya akan bahas menurut referensi dari sudut pada agama Islam dan agama Nasrani, karena itu juga yang lebih banyak saya baca referensi-referensinya. Dan sekali lagi, video ini akan saya share atau saya record secara natural aja ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan saya. Yang pasti kita kembali membahas sesuatu yang kalian anggap tabu atau tidak ada, tapi ada di sekitar kalian. Ya, mengenai agnostik sendiri dari sudut pandang agama, sebenarnya pasti akan ada pro kontra, karena saya menjelaskan senatural apapun, sealami apapun, pasti akan dianggap nggak sesuai. Tapi itulah kunci dari video ini ya, bahwa kita sama-sama berdiskusi agar sama-sama saling mencerahkan. Kalau saya tersesat ya mungkin dengan diskusi kalian saya jadi tercerahkan atau jangan head speech ya kan. Nah, saya ambil dulu dari referensi agama Nasrani ya, atau Kristen. Nah, kalau dari sudut yang saya pelajari bahwa ada beberapa ayat, khususnya di ayat Timotius, menjelaskan kalau ya pada dasarnya orang yang tidak mempercayai Tuhan atau tidak mengambil jalan Kristus itu ya dianggap tidak satu dengan pemahamannya. Jadi mau orang itu agnostik, ateis, kreasionism, tetap aja selama dia tidak mengakui keberadaan Kristus ya dia tidak akan berada di jalan Kristus atau berada di jalan surga gitu ya, atau tidak. Karena pada konsepnya menurut pemahaman Nasrani, menurut saya agama itu diciptakan untuk bertemu dengan Tuhan dan akhirnya bersatu dengan Tuhan ya kan. Agama itu digunakan itu. Kalau misalnya orang mengambil ideologinya sendiri atau mencari paham atau tentang rohaninya sendiri, ini akan dianggap tidak sesuai atau tidak akan menemukan jalan yang tepat atau jalan yang benar. Itu kalau dari Nasrani yang saya pahami ya. Jadi sepertinya untuk dari sudut pandang agama Nasrani atau Kristen ini agak keras mengenai pemahaman tentang sesuatu yang tidak berkesinambungan atau berkorelasi dengan Yesus Kristus. Nah, kalau dari Islam sendiri yang saya pelajari dari ayat An-Nisa, surah An-Nisa di ayat 150 ke atas. Maaf kalau saya tidak pakai referensi secara jelas ya ayat-ayatnya itu, karena ya kalian lebih pintar lah daripada saya, jadi nanti kalian sendiri yang cari tahu. Itu juga dijelaskan bahwa orang yang mengambil jalan tengah, dia mengikuti ajarannya dan tapi dia tetap mengikuti larangannya, dia tetap dianggap lebih laknat sebenarnya dibandingkan orang kafir gitu padahal ya. Padahal kalau kita pelajari tentang ayat ini yang menurut saya banyak direferensikan bagi para penentang-penentang agnostik dan ateis, ayat ini digunakan untuk ini nih buat para agnostik nih yang mengambil jalan tengah. Padahal kalau misalnya kalian baca juga atau kalian tonton juga referensi-referensi dari ulama, saya lupa namanya, Syabir Ali, dia menjelaskan bahwa agnostik dan munafik ini berbeda. Nah,
Kalau kita cari lagi, gali lagi sudut pandangnya, sebenarnya malah surah An-Nisa yang mengambil jalan tengah ini, yang menceritakan tentang mengambil jalan tengah ini lebih ke munafik. Karena apa? Orang yang tetap mengikuti ajarannya, tapi juga tetap mengikuti menjalankan larangan atau melakukan larangan, ini yang baru dianggap munafik. Karena apa? Kalau agnostik, khususnya di negara Indonesia mungkin ya, khususnya di negara Indonesia, bagaimanapun orang tidak mungkin tidak beragama. Karena proses atau konsep hukum kita juga jelas, manusia atau orang warga Indonesia yang hidup di Indonesia ya harus beragama. Nah, sedangkan agnostik itu tidak bisa mengekspos dirinya secara hukum di Indonesia kan, karena memang agnostik juga bukan agama gitu ya kan. Jadi kalau misalnya seorang agnostik ditanyakan apa sih agamamu, ya otomatis kalau dia jawab sesuai KTP, dia akan memiliki keminderan, pasti nanti aku dianggap menyimpang, karena secara tidak langsung dia tetap mengakui apa yang ada di KTP-nya. Jadi kembali ke pembahasan atau referensi dari Sabir Ali ya, dijelaskan kalau memang agnostik dan munafik itu berbeda. Nah, kalau menurut saya sendiri dari sudut pandang referensi agama Islam, agnostik ini juga lebih lentur menurut saya dibandingkan dengan sudut pandang Nasrani ya, yang keras terhadap apa yang tidak sesuai dengan jalannya. Tapi kalau dari Islam itu ya tetap juga pada dasarnya orang yang tidak mengakui atau tidak ada di jalan Islam otomatis tetap juga akan salah. Nah, kembali ke prinsip Nasrani, saya juga pernah dengar cerita semenjak Vatikan II atau Vatikan I gitu ya, bahwa sebenarnya juga untuk mencapai jalan surga tidak juga harus melalui satu unsur. Kalau misalnya harus satu unsur saja atau satu arah, lewat Kristus saja manusia bisa ke surga, otomatis bagaimana nasibnya orang Samaria, orang Samaria yang baik hati kalau nggak salah tuh katanya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari konsep-konsep para petinggi-petinggi agama gitu ya, mungkin sudut pandang agnostik ini lebih dianggap sebagai orang yang sebenarnya ragu ya, bukan tersesat ya. Jadi bukan tersesat, karena hampir rata-rata mungkin orang agnostik ini tetap mencari. Begitu juga mungkin orang-orang ateis juga mencari. Bedanya kalau orang ateis langsung mengatakan secara ilmiah, sedangkan agnostik pasti akan langsung berkata bukan secara ilmiah tapi secara absolutnya dulu gitu. Tuhan itu ada atau tidak, dan bagaimana dia bisa mempengaruhi kita para manusia gitu ya. Tapi kalau ateis kan tidak. Ateis itu ya dia pasti akan menentang secara ilmiahnya dulu gitu. Tapi dia tetap mencari sebenarnya. Nah, jadi kalau dari sudut pandang saya, agama dalam konsep berpikir agnostik ya, seperti video pertama saya tentang agnostik ya, kalau semua orang itu agnostik, karena saya sendiri sampai sekarang selalu berpikiran bahwa agnostik ini sebuah paham gaya hidup juga yang tetap berkorelasi, tapi berkorelasi dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Bedanya kalau orang tahu, akhirnya dia tahu, oke, agnostik itu garis besarnya seperti ini secara awam. Dia akan tahu, oh ya sudah, aku agnostik. Dia akan paham itu dan dia akan katakan bahwa aku adalah agnostik agamis. Dan kalau dia sudah bujur-bujur atau benar-benar meninggalkan agamanya atau tidak menjalankan proses agamanya, dia akan mengatakan saya agnostik humanis. Nah, karena ya kembali lagi, kalau agnostik dibawa ke ruang lingkup gaya hidup, ya sangat banyak menurut saya. Apalagi kalau kita hidup di negara yang punya tingkat toleransi tinggi, gitu ya, seperti Indonesia. Ya. Bedanya kan kalau di Amerika atau di Eropa itu kan agama itu menjadi sesuatu yang sensitif juga, tapi setiap orang punya hak yang lebih luas gitu ya, lebih luas tentang ideologinya. Sehingga kalau orang di Eropa atau di Amerika, kalau dia mengatakan dirinya agnostik, ya dia dianggap tidak beragama gitu. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau orang di Indonesia
Mau bagaimanapun dia mengakui dia dirinya agnostik atau ateis, di KTP-nya tetap akan ada kolom agama, dan itu nggak bisa dicoret, ya kan, nggak bisa dicoret. Jadi bagaimanapun di Indonesia, seorang agnostik pasti akan tetap menjadi agnostik agamis, termasuk saya juga mungkin ya. Jadi kalian boleh share atau diskusi juga di kolom komentar pandangan menurut kalian deh. Ya, kalau kalian memang niatnya pingin head speech saya ya mohon maaf. Dan sekali lagi mulai banyak DM yang masuk di media sosial saya yang menanyakan agamamu itu apa sih gitu. Sebenarnya kalau kamu menanyakan agama saya itu apa, saya tidak akan menjawab. Jujur saya tidak akan menjawab. Tapi dari nama saya saja mungkin kalian bisa mengungkap sendiri bahwa saya ini terlahir sebagai orang yang beragama apa. Tapi sekali lagi, menurut saya mengambil jalan untuk menjadi seorang agnostik itu bukan sepenuhnya meninggalkan aktivitas beragama sebenarnya, tapi mungkin hanya mengenyamping sebentar. Kalau orang tuh kan naik motor mau selaju apapun pasti kan capek juga kalau dia terus menyetir gitu ya. Jadi otomatis oke, aku istirahat sebentar. Sekali lagi, menurut kalian dari sudut pandang agama itu agnostik seperti apa sih? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya, agar kita sama-sama belajar. Ciao.